salam jatuh ke dalam sumur yang salam kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa habibina qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kami hormati dan yang sama-sama kami ta'zimi pengurus Masjid Izzatul Islam Rumahan Patra Sriwijaya Gandus, dan juga yang saya hormati dan yang saya ta'zimi para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat rezeki yang berlimpah, serta yang paling penting yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan, memperbanyak lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur, dan semoga kita semua menjadi golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersungguh nikmatnya sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam jannah-Nya. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita tentukan dan kita hadirkan kepada sosok Ibu Umar, suri tauladan Umar, junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa pada malam hari ini kita berada di malam ke-10 terakhir bulan Ramadan. Lebih tepatnya pada malam ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Oleh karena itu, berkenan dengan malam yang bertepatan dengan malam ini, saya akan membawakan kultur singkat mengenai muhasabatun nafs di 10 terakhir malam Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara agar kita bisa melihat yang istiqomah itu bisa kita lihat dari sholat di bulan Ramadan. Apabila di awal bulan Ramadan sholat yang penuh sampai akhir bulan Ramadan nanti, maka dia termasuk orang yang istiqomah. Karena kenapa? Karena kebanyakan, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan manusia di awal Ramadan tidak semangatnya ibadahnya, sehingga sunnah-sunnahnya luar biasa sekali. Di awal Ramadan tidak semangatnya, tiba-tiba di pertengahan Ramadan, 10 malam pertengahan Ramadan hilang, tidak tahu kemana. Dan ditambah lagi di 10 malam terakhir itu nambah hilang. Nah,
Kenapa bisa itu terjadi? Mungkin di sebelum bulan Ramadan mereka sibuk dengan duniawinya, sibuk pergi ke mall, mencari baju untuk lebaran, sibuk mencari untuk lebaran ke mall. Padahal hakikatnya Bapak Ibu di 10 malam terakhir itulah di mana malam yang sangat luar biasa sekali, di mana kita lebih banyak meningkatkan ibadah di malam 10 terakhir Ramadan. Karena kenapa? Di malam 10 terakhir Ramadan terdapat malam yang agung, malam yang mulia, malam yang lebih baik dari pada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hikmah puasa itu terdiri dari dua. Yang pertama, ibadah puasa itu yakni mengajarkan kita untuk menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti apa contohnya, yakni makan dan minum. Yang kedua, hikmah ibadah puasa itu mengajarkan kita untuk menahan dari segala hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang pertama tadi, hikmah ibadah puasa yang mengajarkan kita untuk menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Agar kenapa? Agar la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena kenapa? Karena sebelum di bulan Ramadan yang tadinya dulu jarang sholat wajib berjamaah ke masjid, di bulan Ramadan akhirnya dia jadi sering sholat berjamaah ke masjid. Yang tadinya dulu jarang sebelum Ramadan jarang membaca Al-Quran, ketika di dalam bulan Ramadan dia jadi rajin membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu di bulan Ramadan ini kita la'allakum tattaqun. Untuk diajarkan apa? Kita dibutuhkan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu di bulan Ramadan inilah kita memohon untuk kebaikan. Dan tentu di luar bulan Ramadan kita lebih rajin. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan kita jadi rajin membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, dengan keikhlasan karena Allah Taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa. Bayangkan, saking luar biasa dari hikmah ibadah puasa itu, kata Nabi yang barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan keikhlasan karena Allah Taala, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa. Bayangkan saking luar biasanya hikmah ibadah puasa di Ramadan. Yang kedua tadi, yakni hikmah ibadah puasa, hikmah ibadah puasa yaitu mengajarkan kita agar tidak menghilangkan bahkan mengurangi pahala puasa kita. Seperti apa? Seperti menggibah, berbicara yang tidak ada faedah, menggunjing. Yang tadinya sebelum di bulan Ramadan dia hobi ngomong-ngomong, akhirnya di bulan Ramadan dia tahan, dia mengurangi, bahkan dihilangi. Kenapa? Kata Nabi, "Kadin sa'il laisa lahu nisyan ila jum'ah." Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari pahala puasanya, kecuali dapat lapar dan haus. Kadang-kadang bisa begitu. Kadang kebanyakan orang yang puasa tapi tidak sholat. Alhamdulillah. Orang yang puasa tapi apa? Tapi maksiat. Itulah kebanyakan yang kita terjadi di kalangan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagai penutup kita tidak terasa di malam ini kita sudah di malam ke-21. Mungkin kita tidak tahu apakah Ramadan tahun akan datang kita bisa berjumpa kembali. Di tahun kemarin kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang kita cintai. Namun di Ramadan ini mereka telah meninggalkan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu, waktu terus berlalu. Mungkin Ramadan kita nekat di Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita, terkhususnya di 10 malam terakhir ini kita nekat di malam Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi lalai kita di malam 10 terakhir ini ya. Kita mungkin tidak tahu bulan Ramadan tahun depan apakah kita masih berjumpa, apakah kita bisa jumpa kembali. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah, ada kata-kata saya ada yang salah. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maaf yang sudah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum